Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama seluruhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, sebagaimana kita katakan, akhlasa yukhlisu, secara bahasa artinya menghabiskan, ngabisin. Artinya juga secara bahasa artinya ngepol, full, memberikan seluruhnya dan tidak menyisakan sedikit pun untuk yang lain. Itu artinya ikhlas, ya. Seperti seseorang berkata, akhlasa ar-rajulu al-ma'a minal kubi. Ketika seseorang menghabiskan air dari gelas, yakni membuat gelas tersebut kosong total dari air, itu yakni ngabisin total. Loh. Ya, ikhlas artinya ngepol, tidak menyisakan sedikit pun untuk hal lain. Nah, demikian mengikhlaskan semua bentuk beragama kepada Allah. Maknanya apa? Mengikhlaskan agama kepada Allah, mengikhlaskan semua bentuk beragama kepada Allah. Semua bentuk beribadah hanya dipersembahkan kepada Allah, tidak bagi yang lain. Ya. Ikhlasuddin lillah wa asluddin wa qutbuh alladhi tadur alaihi rahah wa huwa tauhid alladhi arsalallahu bihi ar-rusul wa anzala bihi al-kutub wa ilaihi da'al anbiya alaihi wassalatu wassalam wa alaihi jahadu wa bihi amaru wa fihi raghabu. Mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah inti dari agama dan kutubnya, yang dimana agama ini semua beredar di atas hal tersebut, di atas nilai itu, yaitu apa? Tauhid. Ya, mengikhlaskan semua agama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhid. Nilai tauhid adalah nilai yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus para rasulnya untuk menyeru kepada hal itu. Yang untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitabnya, dan demikian juga para nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepadanya, ya. Dan juga demi nilai tersebut para nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad di jalan Allah. Hal itu juga yang diperintahkan oleh para nabi alaihi wassalam wa fihi raghabu, dan hal itu juga yang diserukan oleh para nabi alaihi wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama baginya. Ala lillahid dinul khalis, ketahuilah sesungguhnya hanya milik Allah lah agama yang murni, agama yang pure. Al-khalis yakni pure, ya. Waqal, dan Allah pun berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan sungguh tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan seluruh agama baginya. Hunafa, hanif, jamaknya hunafa, yakni terjauhkan dari kesyirikan, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Al-Bayyinah ayat 5, ayat ke-5. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakan bahwa hanya kepada Allah lah aku beribadah, mengikhlaskan seluruh agamaku hanya baginya. Fa'budu ma syi'tum min duni, maka ibadahilah oleh kalian apapun yang kalian suka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqal, dan Allah pun berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, seluruh hidup dan matiku hanyalah bagi Allah Rabb alamin, yakni Tuhan semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, dan atas hal itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim yang paling awal, yakni aku adalah orang-orang yang paling pertama berserah diri kepadanya. Ya. Fahadha tauhid huwa bimathabah al-asas min al-bunyan. Maka tauhid ini apabila dianalogikan kepada sebuah bangunan, posisi tauhid ini seperti pondasi. Oke, al-asas, asasnya, pondasinya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, man arada 'uluwa bunyanihi fa 'alaihi bi tawthiqi asasi. Barang siapa yang mau meninggikan dan memegahkan bangunannya, maka kewajiban dia yang pertama adalah agar dia menguatkan dulu pondasinya, wa ihkami, dan mengaturnya, wa syiddah al-i'tina' bih, dan benar-benar merawat pondasinya dengan baik. Fa inna 'uluwal bunyan, dikarenakan sesungguhnya kemegahan sebuah bangunan ala qadri tawthiq al-asas, itu hanyalah sesuai dengan kekuatan pondasinya, wa ihkami, dan keteraturan pondasinya. Fal a'malu wad darajatu bunyan, maka amal-amal saleh, okay?
Dan derajat-derajat yang ada itu bagaikan bangunan. Wa asasuha, dan adapun pondasinya adalah al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani semua rukun iman, dan yang paling mendasar adalah beriman kepada Allah. Ini yang tauhid, ya. Yani apabila seseorang mau mengembangkan agamanya, memperbanyak amal solehnya dan lain-lain, ini bagaikan seseorang yang mau merenovasi dan menambah besar bangunannya. Duh. Maka sesungguhnya hal itu percuma apabila dia tidak perkuat dulu pondasinya. Ya, dia perbanyak amal solehnya, dia perbanyak pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah, namun tidak berangkat dari pondasi yang baik, maka niscaya bangunan tersebut tidak lama akan runtuh. Sebagaimana bangunan yang dibangun begitu megah tapi di atas pondasi yang keropos, ya, yang tidak teratur dengan rapi, yang tidak tertancap dengan apa? Tidak tertancap dengan baik. Ya. Fal-arif himmatuhu tashihul asasi wa ihkamuh. Maka arif, yani orang yang arif, orang arif ini wise people, wise man, maka orang yang bijaksana, okay? Ia akan lebih memperhatikan perbaikan pondasi dan pengaturan pondasinya dulu. Tuh, itulah orang yang bijak daripada memperbanyak amalan sebanyak-banyaknya sementara itunya rusak, gitulah. Ya. Wal jahil, adapun sebaliknya orang jahil, yarfa'u fil bina min ghairi asas, maka mereka nekat memegahkan, meninggikan bangunannya tapi pondasinya rapuh. Ya, tidak dia perkuat dulu. Fala yalbas bunyanuhu ayyaskut, maka enggak lama bangunannya tersebut akan roboh. Tuh, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Apakah mereka yang mendasari bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas keridhaannya itu jauh lebih mulia, atau mereka yang mendasari bangunannya di tepi jurang yang rapuh yang kemudian longsor, terjatuh dan terjerumuslah mereka ke dalam api neraka? Mana yang lebih baik? Begitu artinya, ya. Qultu, aku pun berkata. Siapa yang berkata tuh? Syekh Abdul Malik, penyusun. Aku berkata, ya ini si penyusun berkata, ya. Wa dzalika anna hadhihi al-ayah nazalat fil munafiqin. Ini ayat ini nih, kenapa demikian? Ini ayat turun kepada para orang-orang munafikin. Alladzina banau masjidan li sholati fihi, yang dimana mereka udah mengeluarkan dana, berkorban semuanya pada membangun masjid untuk mereka sholat di situ. No. Kaum munafikin, masya Allah, no, lihat beramalnya sampai titik bikin masjid, luar biasa, no. Tapi tauhidnya rusak. Ini bagaikan mereka yang membangun bangunan dengan megah, namun berangkat dari pondasi yang rapuh. Sebesar apapun dan semegah apapun rontok. Ya, ini seperti kaum munafik. Ini para kaum munafikin yang akhirnya mereka membangun masjid untuk sholat di situ. Lakinnahum lamma atau bihadzal amal al-azim al-fadil wa qulubuhum khilmun min al-ikhlas lam yanfa'hum dzalika syai'an. Namun ketika mereka melakukan amalan tersebut, amalan yang besar, amalan yang mulia secara zahirnya, tapi hati mereka kosong dari keikhlasan, maka hal tersebut tidaklah berefek baik juga bagi mereka, tidaklah bermanfaat bagi mereka. Ya, tidaklah membawakan kepada mereka manfaat sedikit pun. Bal inhara bihim fi nari jahannam kama fil ayat. Bahkan justru hal tersebut malah membawa mereka, yakni amalan tersebut justru malah membawa mereka ke api neraka sebagaimana ditegaskan di ayat tersebut. Ya. Tsumma qala rahimahullah. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, siapa? Siapa yang berkata tuh? Ibnul Qayyim meneruskan perkataannya rahimahullah. Wa hadzal asas amran. Nah, pondasi ini yang kita lagi bahas nih ada dua perkara. Al-awwal sihhatul ma'rifah billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatih. Ya. Benarnya pengetahuan kita atau keyakinan kita, ma'rifah nih, okay? Tentang Allah, tentang perintah-perintahnya dan tentang asma'nya dan tentang sifatnya. Yani benarnya tauhid kita dan konsep kita. Ya. Wasani, dan yang kedua tajrid al-inqiyad lahu wa li rasulihi duna ma siwa. Dan yang kedua adalah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya, ya, yakni sunnahnya satu-satunya hal yang diikuti, Rasul satu-satunya individu yang ditaati dan diikuti dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa lainnya, yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-ittiba', begitu, al-mutaba'ah, ya. Fa hadza awthaq asas ussisa al-abdu alaihi bunyanah. Tuh.
Maka itu adalah pondasi yang paling kuat yang dengan itu seorang hamba mendasari bangunannya. Wa bihasabihi ya'tali al-bina ma syaa. Dan sesuai dengan kekuatannya tersebutlah ia dapat membangun bangunannya, mempermegahnya sesuai kehendaknya. Fa'ahkimil asas, maka perbaikilah pondasimu. Wahfazil quwwah, jagalah kekuatannya. Wadum 'alal hamiyah, ya, atau himayah. Dum 'alal himayah, dan teruslah jaga pondasinya tersebut. Teruslah jaga pondasimu tersebut. Dum 'alal himayah, yakni selalulah menjaga pondasi tersebut. Ya.